Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5010 sampai bab 5012. Mendengar ini, Godfrey menjadi khawatir terhadap keselamatan Chen Ping. Bagaimanapun, Chen Ping datang ke kota Flying Tiger untuk menyelamatkan putranya, tetapi malah mendapati dirinya dalam bahaya. Meskipun Chen Ping sangat kuat, ia masih berada di wilayah Flying Tiger City, dan bahkan seorang pahlawan dapat kewalahan oleh jumlah. Jika sesuatu terjadi pada Chen Ping, Godfrey akan merasa gelisah. Godfrey, jangan berpikir untuk membiarkan anakmu melarikan diri. Kekalahanmu sudah pasti, dan tidak ada yang bisa lolos, kata Jizhong dengan puas sambil menatap Godfrey. 8 pengawal Godfrey hampir kehabisan kekuatan tempur, dan puluhan ribu prajuritnya telah menderita kerugian besar, membuat mereka bukan tandingan Flying Tiger City. Godfrey menatap dingin ke arah Jizhong, bingung. Jizhong, kota harimau terbang milikmu tidak pernah sebanding dengan kota badak milikku. Namun, dalam waktu yang singkat, kekuatan kotamu telah tumbuh pesat. Hahaha, aku punya pendukung yang kuat. Mulai sekarang, Flying Tiger City tidak akan lagi diganggu oleh Rhino City MU, dan aku akan menjadi penguasa seluruh Beast Clan. Jizhong tertawa terbahak-bahak. Tuan kota Niu, kota harimau terbang didukung oleh kuil. Mereka juga menyerbu benua Changsuan, merampas sumber daya dan budak dalam jumlah besar. Itulah sebabnya kekuatan mereka tumbuh begitu cepat, Bai Yi menjelaskan kepada Godfrey. Godfrey mengerutkan kening mendengar ini. Jizhong, kau adalah penguasa kota terkemuka di antara klan Beast, namun kau dikendalikan oleh manusia. Apa kau tidak punya rasa malu? Omong kosong, orang-orang di kuil adalah dewa, bukan manusia. Bagaimana mungkin aku bisa dikendalikan oleh manusia biasa? Benua Changsuan adalah benua manusia terbesar, namun aku telah menjarah banyak sumber daya dan budak dari sana. Bukan hanya klan binatang, aku akan menjadi penguasa seluruh langit pertama. Jizhong semakin bersemangat, seakan ambisinya sudah dalam jangkauan. Kau tidak layak. Godfrey meludah dengan keras. Jika kamu tidak yakin, mari bertarung lagi. Jizhong meraung, dan prajuritnya yang berpakaian hitam langsung melompat maju, menyerang Godfrey dan anak buahnya. Bertempur, melihat ini, Godfrey hanya bisa berteriak. Sekarang, mereka tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Dia telah salah perhitungan, tidak pernah menduga kekuatan Flying Tiger City akan tumbuh begitu pesat, dan dia telah menderita kerugian besar. Namun, saat Godfrey baru saja bicara, kekosongan bergetar, dan 2 sinar pedang menebas dengan cepat. Seperti meteor, mereka melintasi 100 meter dalam sekejap. Kepala 2 prajurit berpakaian hitam melayang tinggi, lalu jatuh ke tanah. Desir, 2 sinar pedang lagi, dan 2 kepala prajurit lagi terjatuh. Melihat ini, Jizhong tercengang, tidak dapat memahami siapa yang bisa memiliki keterampilan seperti itu. Namun dia bermaksud untuk campur tangan. Jika ini terus berlanjut, semua prajurit elitnya akan terbunuh. Godfrey, kegirangan, melompat maju saat Jizhong bergerak untuk bertindak, mengabaikan luka-lukanya dan mengeluarkan kekuatan penuhnya. Ledakan. Dengan suara ledakan, Jizhong dan Godfrey keduanya terhuyung mundur.
Saat itu, lebih dari selusin prajurit berpakaian hitam telah tewas. Kekuatan tempur mereka berkurang drastis. Dan tidak seorang pun melihat siapa yang memukul, orang-orang itu langsung mati. Itu benar-benar pembunuhan instan. Siapa itu? Siapa di sana? Tunjukkan dirimu. Wajah Jiezhong berubah, meraung marah. Kemudian, sosok Chen Ping dan Hu Mazi perlahan muncul bersama Tuan Muda Huo. Melihat ini, Jiezhong mengerutkan kening. Tuan Muda Huo? Kamu? Tuan Muda Huo menundukkan kepalanya tanpa suara, entah terlalu takut untuk berbicara atau tidak sadarkan diri. Kakak, kamu baik-baik saja? Godfrey bergegas ke Chen Ping dan bertanya. Aku baik-baik saja. Kekuatan Flying Tiger City tidak bisa mengalahkanku. Chen Ping tersenyum tipis. Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. Menantu laki-lakiku tersayang, aku sangat lega kamu baik-baik saja. Melihat Chen Ping tidak terluka, Bai Yi menghela napas lega. Chen Ping melirik medan perang, di mana pasukan Rhino City telah menderita banyak korban dan moralnya rendah. Kenapa begini? Tidak bisa menangani Flying Tiger City? Tanya Chen Ping. Godfrey, malu, berkata, kekuatan kota Flying Tiger telah meningkat pesat akhir-akhir ini, konon didukung oleh kuil. Aku bukan tandingan mereka. Kemenangan dan kekalahan adalah hal yang biasa dalam peperangan. Awasi orang ini, dan aku akan mengurus sisanya. Chen Ping memerintahkan Godfrey untuk mengawasi Tuan Muda Huo. Kakak, mereka punya banyak sekali orang. Kamu, Godfrey khawatir. Meskipun Chen Ping kuat, musuh memiliki puluhan ribu tentara, ditambah banyak elit. Kekuatan Jiezhong sungguh hebat, terutama dengan seni iblisnya. Jangan khawatir, menghancurkan mereka seperti menghancurkan semut. Chen Ping menepuk bahu Godfrey. Melangkah maju, Chen Ping menatap Jiezhong dengan dingin. Apakah kau akan bunuh diri, atau aku yang akan melakukannya? Nak, kamu hanya seorang dewa abadi kelas 1. Kamu terlalu sombong. Jiezhong mencibir, mengeluarkan busur dan anak panah hitam, siap menyerang Chen Ping. Dasar sampah, Chen Ping mendengus sambil memanggil busurnya sendiri. Busur Raja Ilahi. Chen Ping menghunus busur Raja Ilahi, senjata ilahi sejati, jauh lebih unggul dari busur Jiezhong. Chen Ping menarik busurnya, lalu muncullah anak panah keemasan yang cemerlang. Jiezhong dan Chen Ping melepaskan anak panah mereka secara bersamaan. Suara mendesing. Kedua anak panah itu melesat maju dan bertabrakan di udara. Tidak ada bentrokan, tidak ada ledakan, bahkan tidak ada getaran di udara. Panah hitam Jiezhong lenyap saat menyentuh panah emas Chen Ping, seolah-olah tidak pernah ada. Anak panah emas itu tanpa gentar melesat ke arah Jiezhong dengan jejak cahaya keemasan. Ledakan. Anak panah itu menembus tubuh Jiezhong, kecepatannya tak tertandingi. Anak panah emas itu merobek pasukan Flying Tiger City, menewaskan prajurit yang tak terhitung jumlahnya sebelum hancur menjadi semburan cahaya keemasan. Di tempat ia lewat, sebuah parit yang dalam menggores tanah. Anggota badan yang patah dan tubuh berserakan di jalan, dengan banyak sekali korban tewas dan terluka. Jiezhong meludahkan darah, jatuh berlutut, matanya dipenuhi teror. Dia tidak menyangka anak panah Chen Ping memiliki kekuatan yang begitu mengerikan.
Semua orang tercengang, menatap Chen Ping dengan kaget. Namun, Chen Ping tampak tidak terpengaruh. Kakak laki-lakiku luar biasa, Godfrey yang gembira, mengangkat lengannya dan bersorak. Pasukan Haino City yang mengalami demoralisasi dan hampir kalah juga mulai bersorak. Hebat! 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 Pasukan Haino City melonjak moralnya, semangat juang mereka kembali berkobar. Jie Zhong berusaha keras berdiri, kabut hitam berputar di sekitar luka di dadanya, sembuh dengan cepat. Matanya yang dipenuhi rasa takut tertuju pada Chen Ping saat dia menggenggam sebuah token dan menghancurkannya. Dia meminta bantuan, meskipun tahu bahwa tanpa bantuan itu kekalahan sudah di depan mata. Pada saat yang sama, di sebuah kota pegunungan kecil, di dalam 8 aula, Huo Zhao mendengarkan laporan Tetua Agung tampak muram. Putranya telah diculik, namun Tetua Agung malah melarikan diri alih-alih menyelamatkannya. Ketua Balai, 2 orang yang menyandera Tuan Muda, satu adalah reinkarnator dengan kekuatan besar, dan satunya lagi, seorang pemuda, aku tidak bisa melihatnya. Tetapi aku bisa tahu status pemuda itu mungkin lebih tinggi daripada yang satunya. Dengan Tuan Muda sebagai sandera mereka, aku tidak berani bertindak dan kembali untuk melapor, Tetua Agung menjelaskan, menutupi jejaknya. Apakah mereka berdua dari kota Badak? Tanya Huo Zhao. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Mereka mungkin bukan dari Rhino City. Salah satu dari mereka jelas manusia, mungkin berhubungan dengan benua Changsuan. Lagi pula, Flying Tiger City baru-baru ini menjarah sumber daya dan memperbudak banyak orang dari benua Changsuan. Kali ini, tampaknya benua Changsuan mengirim orang untuk menyelamatkan mereka sendiri, bertepatan dengan serangan kota Badak ke kota Harimau Terbang ketika pertahanannya lemah. Saya sudah memeriksa, dan budak-budak manusia itu sudah dibebaskan. Tuan Muda Huo kebetulan sedang keluar pada saat itu dan ditangkap oleh mereka, kata Tetua Agung, tidak menyebutkan nama Niu Ben sama sekali. Sepertinya benua Changsuan masih memiliki petarung yang terampil, bahkan berhasil merekrut reinkarnator. Mata Huo Zhao berbinar. Tidak peduli berapa banyak ahli yang mereka miliki, jika mereka berani menyentuh putraku, aku akan memusnahkan seluruh benua mereka. Huo Zhao memancarkan niat membunuh, sementara benua Changsuan, tanpa menyadarinya, hendak menghadapi murka kuil. Pada saat itu, lampu merah menyala di aula. Huo Zhao mengerutkan kening, Jie Zhong dalam bahaya. Sungguh orang bodoh yang tidak berguna, bahkan tidak bisa menangani kota Badak, namun dia bermimpi mendominasi klan binatang. Huo Zhao melirik sosok berpakaian hitam di sampingnya, pergi ke perbatasan dan bantu Jie Zhong. Ya, Tuan. Sosok berpakaian hitam itu mengangguk dan langsung menghilang. Di perbatasan, Chen Ping menyaksikan tubuh Jie Zhong pulih dengan cepat tetapi tidak bergerak untuk menyerang. Bagaimana? Jika kau bunuh diri, kau bisa menyimpan mayat utuh. Atau, kau bisa menyerah sekarang dan menggabungkan Flying Tiger City menjadi Rhino City, kata Chen Ping kepada Jie Zhong. Bermimpilah. Jie Zhong melotot, aku sudah meminta bantuan, dan mereka hampir sampai. Suara mendesing. Selagi Jie Zhong bicara, bayangan kabur muncul dari cakrawala. Seorang pria berpakaian hitam, menghunus belati gelap, mendarat di samping Jie Zhong. Kepala balai berkata kau tidak berguna dan mengirimku untuk membantu. Siapa yang harus kubunuh?
Pria berpakaian hitam itu berkata dengan dingin kepada Jie Zhong. Meski Jie Zhong merasa kesal dengan penghinaan itu, dia menelan harga dirinya. Bunuh dia, Jie Zhong menunjuk ke arah Chen Ping. Pria berpakaian hitam itu melirik Chen Ping dan bergerak hendak menyerang tanpa berkata apa-apa. Chen Ping mencibir, siap bertindak, tetapi Humazi melangkah di depannya. Serahkan saja ikan kecil ini padaku. Humazi melayangkan pukulan. Ledakan. Pria berpakaian hitam itu dipaksa mundur, dan Humazi menyeringai, lalu menghilang dari tempatnya. Pria berpakaian hitam itu mengerutkan kening saat Humazi menyerang. Tubuhnya mulai kabur, terbagi menjadi beberapa bayangan yang menyerang Humazi dari segala arah. Melihat ini, mata Humazi menyipit. Dia menggumamkan mantra, dan jimat kuning muncul. Jimat-jimat itu mengorbit Humazi, dan ruang di sekelilingnya bergetar ketika suatu kekuatan dahsyat melonjak keluar darinya. Jimat-jimat itu seolah-olah dipandu, mengejar bayangan-bayangan. Pria berpakaian hitam itu terkejut, lalu mundur, tetapi sudah terlambat. Sebuah jimat menempel padanya. Wah! Dengan ledakan keras, pria berpakaian hitam itu hancur berkeping-keping. Darah berceceran di mana-mana. Jie Zhong tercengang. Apa yang baru saja terjadi? Bala bantuan 8 aula terbunuh dengan mudahnya? Tuan Hu, di usiamu sekarang, mungkin jangan terlalu pamer, goda Chen Ping saat melihat bakat Humazi. Aku tidak bisa mengalahkannya. Sisanya milikmu. Humazi tertawa. Keduanya berbincang dan tertawa, mengabaikan sepenuhnya puluhan ribu pasukan Flying Tiger City. Jie Zhong tahu dia hanya bisa mengandalkan angka sekarang. Bunuh mereka, Jie Zhong meraung. Prajurit kota Flying Tiger berteriak dan menyerang Chen Ping. Bersambung.